kepadanya sembunyi-sembunyi di tempat yang sepi, dan mereka cuma berdua juga. Mereka ketahuan dong, sehingga mereka mendapatkan nasihat habis-habisan dari guru. Yo ya mereka bare, teng beriki admin akan merangkum anime Boku no Kokoro yang banyak kalian minta. Ya admin juga sih yang ingin ngerangkumnya. Anime ini menceritakan seorang cowok yang bernama Ichikawa. Dia adalah anak laki-laki yang mungkin terlihat seperti anak SMP lainnya. Tetapi Ichikawa sebenarnya seorang jindebu akut yang di dalam hatinya berimajinasi menjadi seorang pembunuh. Ia berfantasi nih membunuh Ana Yamada, gadis tercantik, murah senyum, kasta tertinggi di sekolahannya. Namun hari demi hari ia mengamati Yamada dan ia menyadari ternyata Yamada tidak seperti yang ia pikirkan. Dan inilah anime komedi romance anak suram X gadis cantik yang akan membuat kalian cengar-cengir sendiri nih. Dan langsung aja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu mari kita katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Kepensing. Subscribe re. Wih. Kisah 1. Cerita berfokus ke seorang anak SMP pendiam dan juga seorang pengidap jindebu atau kata lain wibu, di mana ia menghayal menjadi seorang psikopat dan ia juga ingin membunuh cewek paling cantik di kelasnya yang bernama Ana Yamada. Kita panggil saja Yamada. Ya meskipun di anime sebelah itu namanya laki-laki sih. Terungkap Yamada adalah seorang model majalah. Lalu Ichikawa ingin membuatnya menjadi kesakitan gitu. Tapi itu cuma khayalannya re. Dasar wibu. Dan inilah anime Boku no Kokoro no Yabayatsu. Dan kalau diartikan dalam bahasa Indonesia adalah bahaya di hatiku. Atama ga okashi. Kemudian saat istirahat, Ichikawa pergi ke perpustakaan sebab ia suka menyendiri nih. Namun di sana ia malah bertemu dengan Yamada yang sedang makan onigiri. Jir ngomong apa lu sat? Lah kok malah bersyukur nih anak. Lalu Ichikawa dibuat kaget nih karena porsi makan Yamada sangat besar. Padahal ia sudah makan onigiri loh. Kemudian kita diperlihatkan Yamada yang mengerjakan tugas presentasinya. Namun ia tak sengaja membuat kesalahan nih, sehingga ia sekarang membutuhkan sebuah pemotong atau karter. Di belakang Ichikawa yang menyadari itu pun ingin meminjaminya. Lalu Ichikawa dibuat salting nih karena ia mendapatkan ucapan terima kasih dari Yamada. Kupensing. Kemudian waktu bel berbunyi, namun di situ karter milik Ichikawa dibawa oleh Yamada dong. Oi. Namun saat ia akan menyusulnya, ia kembali lagi, tapi bukan mengembalikan, malahan menyuruh Ichikawa membuang sampahnya dong. Lalu kita berpindah ke keesokan harinya. Karter Ichikawa masih dibawa oleh Yamada nih. Namun saat sampai di kelas, ternyata karternya sudah berada di atas mejanya. Kemudian Ichikawa menyadari kalau tugas presentasinya yang kemarin Yamada buat itu dibuat lagi oleh Moeko dengan alasan berantakan. Yang membuat Ichikawa sadar saat presentasi wajah Yamada seperti kecewa. Kemudian saat Ichikawa berpresentasi, ia melihat Yamada yang menangis nih di bangku. Sontaklah ia menganggap karena kejadian tadi. Namun tiba-tiba Ichikawa melakukan hal yang tak terduga. Dan ngapain lu anjir? Ya nggak tahu, gue kesurupan. Lah anjir. Kemudian kita melompat saat jam kos. Di depan para cewek-cewek sedang bercanda satu sama lain nih. Tapi di belakang para cowok-cowok menggosipi gadis cantik itu dong. Dan mereka berhayal bisa berpacaran dengan Yamada dan berharap mempunyai FWB seperti Yamada. FWB itu apa bang? Teman tapi mesra re. Di depan Ichikawa mendengar perkataan mereka. Tapi ada satu bocah, kita sebut saja
Sementara si Asep yang tipe cowoknya tidak seperti Yamada dan malah berharap mempunyai cewek seperti Hara ini. Jir, di luar nalar otakmu bro. Betul. Kemudian kita melompat saat Ichikawa ke perpustakaan. Di situ sudah ada Yamada nih. Lalu Hara juga datang ngobrol bersama Yamada. Namun tiba-tiba si Asep muncul dong, dan Ichikawa membayangkan kalau Asep akan menyatakan perasaannya. Wah, kalian cocok sekali, Kata Yamada. Jir, ngerusak suasana aja nih anak. Namun di situ Asep menyatakan kalau ia suka cewek yang gemuk, apalagi ada lipatan-lipatannya. Anjir, anime apa ini woi? Fetisnya anti mainstream banget gitu loh. Namun Yamada baru sadar nih kalau Asep menyukai Hara. Di belakang Ichikawa tak sengaja menjatuhkan buku yang membuat mereka penasaran nih siapa yang ada di belakang mereka. Dan untungnya Yamada mengkode-kode supaya Ichikawa membuat suara kucing dan kemudian Yamada izin ke belakang dulu nih untuk melihatnya, sehingga tinggal mereka berdua. Nah, di belakang Yamada dan Ichikawa sama-sama membuat suara kucing supaya mereka menganggap ada dua kucing yang sedang bertengkar. Dan hal itu membuat mereka berdua pun tertawa ngakak. Dan itulah awal mereka mulai dekat. Nah, setelah mereka berdua pergi, Yamada pun berterima kasih nih kepada Ichikawa. Dan juga ia langsung pergi dari sana. Dan karena hal tersebut, Ichikawa langsung salting dong. Dan bingung nih kenapa ia malah membantunya, padahal ia ingin membunuhnya. Kemudian kita melompat saat sepulang sekolah. Saat Ichikawa akan mampir ke sebuah swalayan. Di sana ia mengganti kostum dulu nih supaya tidak dicurigai. Sebab ia ke sana untuk membeli majalah model Yamada. Namun saat mencari majalah itu, ia tak sengaja bertemu dengan seorang wanita yang tak lain tak bukan adalah Yamada dong. Namun entah kenapa alasan Yamada datang ke sini. Gabut mungkin. Yamada? Ya. 最近この雑誌好きでさ。ああ、山田だわ。みんな貴重な読者を逃したな。 Kemudian ia pun langsung pergi dari sana setelah mengusir dua gadis itu. Lalu saat akan pulang, Ichikawa langsung mengambil majalah itu dong dan akan membacanya di rumah. Akhirnya di kamar ia berhasil menemukan Yamada yang menjadi model. Namun di situ Ichikawa kaget kalau Yamada sangat berbeda dengan yang ia kenali. Namun di situ ia berpikir nih tentang kejadian beberapa hari ini. Lalu kita melompat saat Ichikawa berangkat sekolah. Namun ia tak sengaja menjumpai Yamada nih yang sedang bersama seorang pria cogan, sehingga ia menganggap cowok itu adalah pacarnya. Namun di situ Ichikawa baru sadar kalau mereka baru ketemu, sebab cowok itu meminta len Yamada. Dan di setiap jalan cowok itu mencoba mendekati Yamada dan menggodanya. Akan tetapi Yamada mencoba menolaknya. Namun hanya satu kali pujian Yamada malah terbuka dong. Lalu di belakang Ichikawa melihat nih cowok itu yang memaksa meminta lainnya. Tapi admin salfok nih sama tas yang dipakai Yamada, Abidas. Oke lanjut. Namun Ichikawa mencoba tidak peduli. Tapi semakin kesini cowok itu semakin membrutal menggoda Yamada, sehingga Ichikawa tidak bisa membiarkannya lagi. Sehingga ia melakukan hal yang tidak terduga. Dan 頭がおかしいのか。 sontaklah Yamada kaget apa yang telah terjadi. Kemudian ia bertanya ke Ichikawa, kok bisa seperti itu? Ichikawa hanya menjawab karena ia salah menginjak gas dong. Kok iso? Lah emang ini mobil lah Pak. Sontaklah hal itu membuat Yamada ketawa terngakak-ngakak. Dan disitulah mereka berdua pun mulai dekat. Kisah 2. Di perpustakaan seperti biasanya mereka berdua menghabiskan waktu istirahat di sana. Tapi hanya berbeda tujuan saja. Sebab Yamada ke perpustakaan hanya untuk makan cemilan. Nah di situ Yamada sedang mencari air nih untuk membuat sebuah permen.
Anjir, nggak gue curi nggak anjir. Nah, setelah Yamada pergi, beberapa saat kemudian ia tidak kembali nih, yang membuat Ichikawa khawatir. Namun untungnya Yamada kembali, tapi dengan nafas terengah-engah. Kenapa woi? Dan ternyata Yamada capek bolak-balik mengambil air dari wajan sekecil itu. Kemudian saat ia kembali lagi, Ichikawa baru sadar kalau semua air itu jatuh ke lantai. Sehingga Ichikawa langsung membersihkan air tersebut. Takutnya dimarahi oleh guru penjaga. Di depan Yamada masih bolak-balik nih mengambil airnya. Tolong. Di situ Ichikawa heran kenapa Yamada tidak mengambil air tersebut menggunakan gelas saja. Namun ia sadar untuk mengambil gelas itu mereka harus ke ruang domestik dulu dan jaraknya ya lumayan. Namun di situ Ichikawa memberanikan diri nih untuk mengambil gelasnya dengan berlari secepat mungkin dan namun setelah mengambil gelas itu, ternyata Yamada sudah membuat permennya dong. Rugi gue ambilin lu. Supaya tidak malu, Ichikawa pun berpura-pura mengambil air untuk diminum. Kemudian Yamada tiba-tiba memberikannya sampah lagi dong, sebab ia akan kembali ke kelas dulu. Singkat cerita di kelas, karena hawa di hari ini sangat panas, membuat Yamada dan yang lain kekerahan nih. Di situ Yamada dan teman-temannya pun saling mengipasi. Tapi seperti biasanya, Yamada ini selalu membuat masalah. Dan hal itu membuat Ichikawa bingung nih, meskipun Yamada ini orangnya suka membuat onar, tapi ia selalu dikelilingi oleh banyak teman. Dan juga kenapa dia selalu makan di perpustakaan. Sehingga Ichikawa berpikir kalau Yamada juga berencana untuk membunuhnya. Oi, sadar wibu. Loh, gak bahaya ta? Ih, lu ngapain jir? Sumpah anime apa ini woi. Kemudian bocah yang bernama Adachi ini yang kita sebut saja si Samsul, ia ingin mendekati Yamada. Namun Ichikawa mencoba untuk menghalanginya dengan menggunakan telepati. Ya tidak bisa lah bodoh. Sehingga Ichikawa pun menggunakan rencana kedua dengan menjatuhkan karakternya. Untungnya cara itu berhasil untuk mencegahnya. Kemudian saat Ichikawa akan pergi ke perpustakaan, woi kebalik woi yang gendong di perpustakaan. Seperti biasanya mereka berdua melakukan kegiatannya masing-masing. Tapi mereka berdua tak sengaja bertatapan nih. Kepeseng. Lalu Yamada ingin meminjam kipas yang dibawa oleh Ichikawa itu. Namun di situ karena baunya sangat wangi, Yamada mengendusnya dong. Waduh, yang dimana hal itu membuat Ichikawa kaget. Karena tidak percaya kalau kipasnya wangi, Yamada pun menyuruhnya untuk menciumnya. Namun di situ ia malah melihat baju Yamada dong karena keringatan. Kemudian Yamada mendapatkan telepon dari Moeko yang akan menuju ke sini. Namun di situ Yamada langsung sembunyi di bawah kolong meja dan menyuruh Ichikawa untuk duduk di kursinya. Ichikawa yang tidak tahu apapun menurutinya saja. Kemudian Moeko pun datang nih. Awalnya ia kebingungan mencari Yamada, tapi karena ia sadar ada cemilan dan suara getokan dari bawah meja, Moeko langsung duduk di depan Ichikawa sambil menceritakan saat Yamada mampir ke rumahnya. Di waktu itu ia kaget kenapa Yamada lama ke kamar mandi. Bukan karena mencret, tapi ia makan cemilan dong di lorong. Dan juga Moeko memuji penampilan dan kepribadian Yamada yang menarik itu. Karena dipuji Yamada muncul dong. Ciluk lah. Tuh kan muncul saat dipuji, kata Moeko. Anjir gue dibohongin dong. Kemudian mereka berdua langsung kembali ke kelas sambil Yamada menggendong Moeko. Lulululul, kenapa ke kamar mandi woi? Lalu kita melompat saat mereka mempersiapkan festival budaya dan kelas Yamada ini mengambil tema rumah hantu nih. Di situ Yamada lah yang menjadi hantunya. Lalu Yamada meminta tolong Ichikawa membuat tulisan batu nisan sebab tulisan Ichikawa sangat bagus. Terpaksa deh Ichikawa mengiyakan aja. Tapi sebelum itu ia izin ke kamar mandi dulu. Nah setelah itu Ichikawa dan Hara pun bekerja sama nih membuat posternya. Namun Ichikawa baru pertama kali melihat dua semangka yang bergelantungan nih. Dan dua semangka itu sangat besar. Woi Sat,
Halo guys, sontaklah Ichikawa kaget karena Yamada tiba-tiba muncul. Namun di situ Moeko marah karena teriakan hantu kok malah lucu. Ya kalau hantu kayak gini sih admin mau aja ya kan, malah pengen dibungkus aja ya kan Rek. Singkat cerita, selesai menggambar, Hara izin ke toilet dulu nih. Kemudian Yamada muncul untuk melihat posternya. Namun ia sangat kaget karena ada kuburan yang bertuliskan namanya. Sontaklah mereka pun menyalahkan Ichikawa yang telah menulisnya. Sehingga si Samsul langsung mengancam Ichikawa, mencoba keren gitu. Namun Ichikawa tahu yang menulis itu adalah Hara. Tapi ia bimbang sebab jika ia jujur maka kedua anak perempuan itu akan bertengkar. Sehingga ia memutuskan untuk mengaku saja. Alhasil mereka berdua pun menjadi pusat perhatian di kelas. Namun untungnya Hara datang di waktu yang tepat, sehingga ia pun menjelaskan bahwa ialah yang menulisnya. Lalu Hara pun meminta maaf nih dan akan menghapusnya. Namun di situ Yamada tiba-tiba menghampiri Ichikawa untuk meminta maaf karenanya ia mendapatkan masalah. Lalu Ichikawa mengganti nama Yamada menjadi namanya dong. Kenapa ya tahu sendiri lah. Kemudian saat mencuci tangan, Anjir, beneran jadi hantu nih anak. alasan Yamada menghampirinya untuk meminta warna darah nih. Dan setelah dibuatin, Yamada menyuruh Ichikawa untuk melukis di wajahnya. Sontaklah Ichikawa langsung salting dong. Kepinsing. これで逆にリアルだから Singkat cerita, acara festival budaya pun dimulai. Ya meskipun ini SMP, tapi Ichikawa menganggap ini acara yang sangat membosankan. Sebab ia lebih suka bermain game di kamar mandi saja. Terlebih lagi, ia adalah anak yang antisosial. Namun ia malah dibuat kaget karena ada suara cowok yang menghampiri Yamada. Yang tak lain tak bukan cowok yang kemarin mencoba mendekatinya. Kita sebut saja buaya darat nih. Ya, si buaya ini mencoba PDKT lagi dong. Nah setelah itu mereka pun jalan bareng dan terungkap si buaya itu adalah orang yang mengeluarkan sepedanya dari sungai kemarin. Nah di situ Ichikawa mengikuti mereka dari belakang. Akan tetapi ia terhalang oleh beberapa siswa sehingga ia mencoba menggunakan jalan lain. Namun saat keluar Ichikawa malah mendahului mereka dong dan tak sengaja berpapasan dengan Yamada. Lalu mereka berdua pun masuk ke dalam kelas itu untuk melihat peta kota mereka 10 tahun yang lalu. Nah setelah menemukan rumahnya, Yamada bertanya di mana rumah Ichikawa. Terungkap rumah mereka cuma berjarak 1 kilometer saja Rek. Sehingga Ichikawa sangat ingin nih memfotonya. Namun Yamada malah salah mengartikan kalau Ichikawa ingin foto bersamanya. Dan sontaklah Ichikawa sangat senang dong. Dan itulah pertama kali mereka foto bersama. Kisah 3. Di kelas sekarang Ichikawa membuat sebuah manga yang menceritakan seorang pria yang masuk ke dunia isekai, di mana orang tersebut memiliki kekuatan super dan barang siapa yang menyentuhnya ia akan langsung meninggoy. Lalu ia juga membuat karakter perempuannya yang terinspirasi dari Yamada. Lalu kita melompat ke ruang UKS sebab kepala Ichikawa sekarang pusing nih dan petugas piket itu menyuruhnya untuk istirahat 1 jam aja. Namun Ichikawa tak sengaja melirik sepatu di kamar samping, di mana itu sepatunya tertulis Yamada. Tapi Ichikawa positive thinking kalau itu adalah Yamada kelas 1. Namun petugas piket itu tak sengaja membuka gordennya dong. Ternyata dugaannya benar nih kalau itu adalah Yamada, teman sekelasnya. Awalnya Ichikawa salting nih, namun penyakit wibunya tiba-tiba muncul nih dan ingin membunuhnya. Aduh. Namun di situ Yamada menyadarinya, tapi ia tidak begitu peduli sebab orang yang menatapnya adalah orang yang ia kenal. Ternyata Yamada ke UKS karena perutnya sakit.
Makanya jangan nyemil mulu dah lu tong. Nah, karena tahu kalau Ichikawa sakit kepala, ia langsung mengkerogohi sakunya untuk mencari obat sakit kepala. Tapi yang jatuh malah permennya dong. Lalu saat Ichikawa akan meminum obatnya, ia menyadari kalau gelas itu basah. Kemungkinan besar itu adalah bekas Yamada. Sehingga ia pun senang-senang takut nih. Namun tiba-tiba Yamada izin kembali ke kelas dulu. Akan tetapi ia malah melupakan bajunya dong dan juga permennya. Woi, tangan lu jangan aneh-aneh ya. Namun tiba-tiba guru piket datang. Karena menyadari kalau baju cewek tadi ketinggalan, ia menitipkan ke Ichikawa karena mereka sekelas. Sehingga Ichikawa hanya bisa salting dong karena bisa mencium bau baju Yamada. Lalu kita melompat saat Ichikawa kembali sambil membawa baju Yamada. Namun saat akan masuk kelas, Yamada sadar dong ada yang kelupaan di UKS, tapi bukan bajunya, melainkan permennya. Anjir nih anak emang. Kemudian kita melompat saat Ichikawa melanjutkan manganya. Namun di belakangnya para cowok-cowok bermain challenge nih. Barang siapa yang kalah akan mendatangi para cewek-cewek. Namun di situ Samsul lah yang kalah, sehingga ia pun menghampiri kelompok cewek untuk melakukan challenge-nya. Di situ Samsul disuruh melihat kuku Yamada. Untuk apa? YTTA yang tahu-tahu aja. Hehehe. Kemudian Samsul pun memberikan Ichikawa sebuah surat supaya ia mengantarkannya ke Yamada. Namun Ichikawa negatif thinking nih, menganggap Samsul ingin merundung Yamada, sehingga ia pun mengganti surat itu dengan gambarannya. Lalu setelah ia memberikan surat itu, Yamada kaget dong melihat gambaran Ichikawa. Lalu di luar Ichikawa melihat pesan Samsul, yang dimana ternyata isinya cuma meminta lainnya doang. Lanjut, sekarang para cowok-cowok ingin mengetes posisi yang disukai para cewek nih. Posisi apa bang? Yang tahu-tahu aja lah. Dan Samsul akan mempraktekannya. Ini bukan praktek langsung rek, cuma analogi aja. Awalnya Ichikawa tidak terima, tapi ia malah kepo dong posisi yang disukai oleh Yamada. Kepinsing. Teknisnya gini rek, kita laki-laki akan menggenggam tangan. Nah jika mereka memukul menggunakan genggaman juga, maka si cewek itu suka posisi miss. Dan jika disentuh di bagian punggung tangan, artinya mereka suka dari belakang. Jika memegang kepalan tangan mereka, maka mereka suka posisi di atas. Jiri bisa gitu ya? Namun para cewek-cewek gak mau nih kalau Samsul aja. Sehingga Asep dan temannya pun juga ikut. Namun tiba-tiba Asep memegang tangan Samsul dong. Bukan lu anjing. Anjir anime apa ini woi? Akan tetapi mereka kecewa nih, sebab para cewek memegang tangan mereka menggunakan penggaris kaki dan lain-lain. Namun rencana mereka ketahuan dong sama cewek-cewek. Mampus lu, jir ngapain nih anak? Lalu kita melompat saat di perpustakaan. Di situ Ichikawa ingin mencoba analogi itu dong ke Yamada. Lalu saat Yamada selesai dari kamar mandi, ia mengecek permennya. Namun kurang satu nih, sehingga ia pun langsung memegang tangan Ichikawa yang ia anggap mencurinya. Dan di situ Yamada tak sengaja memegang di telapak tangannya, yang artinya ia suka posisi di atas. Sontaklah Ichikawa langsung salting nih, dan ternyata permen Yamada berada di sakunya. Kemudian kita melompat saat pelajaran olahraga. Di situ Ichikawa kepo dengan kehidupan Yamada sehari-hari. Namun ia menyadari ada perasaan yang aneh di dalam dirinya yang membuatnya tidak sepemikiran dengan tindakannya. Kemudian mereka tak sengaja kontak mata dong, yang malah membuat Yamada terkena bola basket. Sontaklah Ichikawa kaget dan salting nih, apakah tadi dia menatapnya. Akan tetapi karena kejadian itu membuat hidung Yamada pun mimisan. Di situ Ichikawa mencoba mengikuti Yamada menuju ke UKS. Kemudian di UKS Ichikawa bersembunyi di kolom kasur, dan di situ ia mendengar Yamada yang menangis karena besok ada pemotretan. Dan hal itu membuat Ichikawa juga ikut menangis dong, entah kenapa dah dia. Lalu ia melihat dompet Yamada yang jatuh. Bisa kita lihat ada gambar yang sebelumnya ia kasih. Di situ Ichikawa mulai sadar nih kalau ia jatuh cinta kepada Yamada. Kepesing. Yamada ga suki nanda. Lalu kita melompat ke kelas. Karena tidak ada Yamada, grup cewek-cewek pun cuma bisa terdiam nih.
Dan di belakang grup cowok mendapatkan tisu bekas Yamada dong. Akan tetapi saat Ichikawa akan mengambilnya, ia sadar bajunya juga bercak darah karena sebelumnya ia mengkleset di lantai UKS. Lalu kita melompat ke keesokan harinya, dan di situ Yamada berangkat sekolah seperti biasanya. Namun di kelas Yamada takut nih jika hidungnya ini bengkok atau patah, sebab ia khawatir tentang karirnya sebagai seorang model. はいはい。がっかりしてる。悔しい。くらより少し大人なんだ。 Lalu saat pulang sekolah, Ichikawa tak sengaja melihat Yamada yang menangis di tangga. Lalu ia sadar Yamada yang kehabisan tisu, sehingga ia akan memberikannya tisu tapi bukan secara langsung, namun memberikannya di perpustakaan. Ditaruh di meja pula, dan untungnya rencana itu berhasil Dan seperti biasanya Yamada nyemil nih di sana, sehingga Ichikawa yang melihat itu pun kecewa karena tujuannya bukan untuk mengelap kotoran, melainkan air matanya. Tapi Ichikawa tidak mempermasalahkannya. Lalu kita masuk ke kisah 4. Di pagi hari yang cerah saat berangkat sekolah, Ichikawa bimbang nih tentang perasaannya. Apakah ia membenci atau mencintai Yamada? Bukannya ia ingin berpacaran dengannya, tapi ia masih bingung nih tentang perasaan ini. Lalu saat istirahat, Yamada menyelundupkan susunya untuk nanti di perpustakaan, sebab ia akan membuat sebuah sereal yang dicampur dengan susu. Tapi Ichikawa khawatir nih, sebab pembawa makanan di perpustakaan itu tidak diperbolehkan karena terlalu berbahaya. Sehingga ia pun bersiap mengambil mangkok di ruang domestik. Namun ia tak sendirian nih, sebab Yamada juga ingin ikut. Tapi sayang saat mereka sampai di ruang domestik ternyata pintunya terkunci, sehingga mereka pun mencari mangkok itu di ruang laboratorium sains. Lalu mereka harus hati-hati nih, sebab di dalam ada guru. Lalu Ichikawa baru sadar nih situasi apa yang telah terjadi kepadanya. Sembunyi-sembunyi di tempat yang sepi, dan mereka cuma berdua juga. Kepesing. Namun sayangnya mereka ketahuan dong, sehingga mereka mendapatkan nasihat habis-habisan dari guru. Lalu saat kembali ke kelas, salah satu temannya Yamada yang bernama Rin ini ingin meminta maaf soal kejadian basket dahulu. Namun ia masih mementingkan egonya, sehingga ia masih malu-malu untuk meminta maaf. Akan tetapi temannya menyuruh untuk meminta maaf saja dan bilang kalau itu karena ketidaksengajaan. Ya meskipun begitu, terlihat Yamada tidak mempermasalahkannya. Lalu di perpus saat Rin ingin meminta maaf di sana, Ichikawa yang berada di tengah pun ingin kabur. Namun saat akan pergi, ia malah ditahan oleh Yamada dong, yang mengajaknya mencoba filter pengganti wajah. Namun Ichikawa menolak yang membuat Yamada pun kecewa. Lalu saat ia keluar, ternyata teman Rin sudah mengintipnya dari tadi dong. Dan akhirnya tinggal mereka berdua nih, dan syukurlah mereka berdua bisa ngobrol. Lalu Yamada juga mengajaknya mencoba filter tersebut. Di situ Rin mencoba untuk meminta maaf soal kejadian hidungnya itu, dan ternyata Yamada baru tahu kalau Rin lah yang melempar bolanya. Namun di situ Yamada tidak mempermasalahkannya. Lalu mereka berdua pun berhasil berbaikan. いたんだ。拾え。Nah setelah itu mereka berdua tak lupa berterima kasih kepada Ichikawa yang memberikannya waktu. Sepulang sekolah, Ichikawa tak sengaja bertemu dengan Yamada nih yang selesai berbelanja. Namun di situ Yamada langsung menghampirinya dan memintanya untuk memboncengnya. Sontaklah Ichikawa kaget. Lalu saat mereka akan berangkat, Yamada membuka sebuah jajan seperti Kikore. Lalu Yamada memberikan pucuknya doang dong. Pelit banget lu anjing. Tapi Ichikawa tidak kaget sih, sebab itulah Yamada. Gak ada rasa bersalahnya loh. Lalu saat mereka bersepedaan, Yamada bertanya soal grup yang diikuti oleh Ichikawa.
Lalu Yamada juga menceritakan soal dirinya yang ingin keluar dari klub basket dan ia berharap bisa ikut ke klub yang sama seperti Ichikawa. Sehingga mendengar hal itu Ichikawa hanya bisa terdiam dong. Kempeseng. Namun di situ Ichikawa sadar di depannya ada kantor polisi. Memberitahuan kalau di Jepang berboncengan itu tidak boleh kecuali membonceng anak kecil. Oke lanjut. Di situ Ichikawa langsung membayangkan saat ia menjadi seorang kriminal karena berboncengan. Namun Yamada tidak khawatir sama sekali dong dan malah bertanya, Ichikawa suka Kiku rasa apa? Namun di situ Ichikawa panggah masih. Dan akhirnya mereka pun sampai di stasiun nih. Nah setelah turun Yamada berterima kasih kepada Ichikawa dan sebagai tanda terima kasihnya Yamada pun memberikannya 1 Kiku. Lalu Ichikawa menyobek pucuknya untuk diberikan kepada Yamada seperti scene di awal tadi Lalu mereka pun berpisah. Kemudian kita melompat ke keesokan harinya nih. Di kelas, wali kelas mereka marah-marah karena ada siswa yang membuang sampah plastik di perpustakaan, di mana hal itu sangat dilarang. Namun Pak Guru sudah tahu nih siapa pelakunya. Ya siapa lagi kalau bukan Yamada. Sehingga setelah pelajaran ini ia disuruh ke ruang guru. Lalu saat pulang, untungnya Yamada bisa lepas nih karena sang guru ada urusan mendadak sampai minggu depan. Namun Ichikawa takut jika Yamada sudah ketahuan, otomatis Yamada tidak akan ke perpustakaan lagi. Alhasil mereka tidak bertemu lagi. Lalu kita melompat saat ia makan bersama kakaknya. Ichikawa sangat kaget nih kalau Yamada dan teman-temannya juga datang ke sini. Lalu kakaknya menyindirnya seperti seorang diet. Ichikawa pun malu nih, sehingga ia pun langsung pergi untuk membeli sesuatu. Dan di situ Yamada mendengar percakapan mereka berdua. Namun saat di kasir, Yamada tiba-tiba datang dong. Lalu bertanya, apakah dia adalah kakaknya? Yamada iri nih sebab dia adalah anak tunggal. Bisa kita lihat nih ketika Yamada tidak memakai seragam, ia terlihat seperti orang dewasa. Dan ternyata Yamada kesini hanya untuk menemuinya dong. Padahal sebenarnya ia ingin ke toilet. Dan toiletnya itu hanya ada di lantai 2. Yang artinya Yamada turun ini karena ingin berbicara dengan Ichikawa. Singkat cerita, setelah membeli bubuk ayam dan es krim, Ichikawa tak sengaja berpapasan dengan Yamada yang bilang kalau ia meniru pesanannya. Padahal Ichikawa membeli es krim ini untuknya, namun ia tidak berani untuk mengungkapkannya. Lalu kita melompat ke minggu depan nih, saat Yamada menemui guru. Di situ Ichikawa juga datang, sehingga Yamada menyuruhnya untuk ikut bersamanya sebab ia sedang ketakutan nih. Karena dipaksa dan juga kasihan, Ichikawa pun ikut-ikut saja. Di situ Pak Guru sudah mengetahui kalau Yamada lah pelakunya sebab saat insiden di laboratorium sains dulu. Namun Ichikawa di situ mencoba untuk membelanya, sehingga hal itu membuat mereka berdua heran nih. Karena Ichikawa seorang pendiam sekarang banyak berbicara demi membela Yamada. Dan akhirnya mereka pun berhasil lolos. Namun saat mereka akan pergi, ditahan lagi dong oleh Pak Guru. Tapi sekarang berbeda sebab Pak Guru senang nih melihat Ichikawa yang banyak berbicara. Lalu di luar, Yamada pun berterima kasih telah membantunya. Dan ia pun menawari 2 pilihan nih, permen atau entah apa itu. Setelah itu Yamada menyuruh Ichikawa untuk memanggil nama depannya, yang artinya di sini Yamada membuka hatinya untuk Ichikawa. Dan itulah akhir dari Boku no Kokoro episode 1-4 dan anime kali ini pun bersambung suara admin habis cuy. Aduh. Suara admin seperti ini aslinya bukan kayak gini. Ini cuma ya aslinya kayak gini cuy. Suara admin cuy. Jangan kaget ya kan. Oke cuy. Oke cuy, gimana kabar kalian? Bagus-bagus banget kan? Sekian sampai sini aja ya ya. Admin sudah gak kuat nih untuk rekaman lagi karena durasinya sangat panjang dan menguras tenaga admin ini. Oke, soal giveaway gampang admin akan urusin kok, aman. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye